Salam bagi kita semua. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menonjolkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikala yang esa, waktu dimuliakan sederhana Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak menjerumuskan, memperangkap kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Aku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang akan.
Sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Seperti biasa kita berganti-ganti membacanya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak mati dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang alim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sampai demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu,
kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa merubah segala sesuatu, sebab doa merubah segala sesuatu. Marilah kita menundukkan kepala memohon pengampunan dosa dari Allah Bapa. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Yang telah menang di Sahu di Firdaus, dan kedua pohon ayat, tak lagi ingatku atau maut, Kristus yang sebagai pengganti hukum Taurat, petunjuk hidup baru tertulis dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian tertulis. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Bapa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita tenang. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam tenang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatimu, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung kekasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatimu curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, menang bagai kasih-Mu. Mengenal hatiku Tuhan, menagihkan bagi-Mu. Mari kita berdoa.
tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mau belajar dari seorang figur di Alkitab, Yakub. Kami ingin meneladani hal-hal yang baik darinya, agar sebagaimana hidupnya, ya Allah Engkau berkati, demikian juga kami. Kami menolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari kitab Kejadian, saudara-saudari, pasal yang ke-32, ayat 22 sampai 32. Saya akan membacakannya dari sini. Judul perikopnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha itu, terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian saudara-saudari pembacaan Alkitab. Selamat sore kepada kita sekalian. Kalau pantunnya kan pajak sore pasar Minggu, selamat sore, selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, tadi perikop kita dimulai dengan informasi seperti ini. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan. Kalau Anda baca Alkitab, Yakub itu memiliki
2 istri, tapi juga saudara-saudari istrinya ini punya masing-masing 1 orang asisten juga menjadi saudara-saudari istrinya si Yakub, walaupun bukan istri yang sah namun melahirkan anak bagi dia. Lalu kemudian ke-11 anaknya tidak dihitung saudara-saudari Dina, mungkin karena masyarakat Israel sampai sekarang ya, kalau kita orang Batak kan dihitungnya ya perempuan, tapi mereka tidak dihitung perempuan, sebetulnya semuanya 12. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, maksudnya segala kekayaannya ini ya, kambing, domba, unta dan seterusnya. Nah ini yang menarik. Ayat berikutnya mengatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Tentu kita bertanya saudara-saudari, mengapa sih dia nggak ikut rombongan? Apa sih yang sebetulnya dia sedang pikirkan, khawatirkan saudara-saudari? Sehingga dia seorang diri, yang lain sudah katakanlah menyeberang saudara-saudari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yakub ini sebetulnya adalah orang, kalau misalnya masuk kelompok orang Batak, inilah orang Batak yang paling ideal. Kenapa saudara-saudari? Dia berangkat ke perantauan, ke tempat tulangnya, untuk mendapatkan bodoh tulangnya yang bernama si Rahel itu. Dia modalnya modal dengkul, saudara-saudari. Modal dengkul, nggak bawa apa-apa, saudara-saudari. Namun setelah berjuang di sana lebih kurang 20 tahun, lalu dia kemudian menjadi kaya raya. Ideal kan bagi orang Batak. Merantau dari kampung, nggak punya apa-apa, lalu kemudian saudara-saudari, setelah sekian belas tahun, puluhan tahun, lalu kemudian dia menjadi saudara-saudari orang yang kaya raya. Dalam Kejadian 32 ayat 10 demikian firman Tuhan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku waktu itu menyeberang sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Kalau maksudnya 2 kompi berarti udah lebih kurang 200 orang, saudara-saudari ya. Tapi kalau maksudnya pasukan itu 1 peleton sekitar 30-40 orang, saudara-saudari yang kemudian dia bawa. Pertanyaan kita adalah sebelum nanti masuk pada perikop ini, apa rahasia keberhasilannya? Kalau Anda mau menjadi orang-orang yang berhasil ke depan, saudara-saudari, mari teladani karakternya, perilakunya si Yakub ini, terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Pertama, saudara-saudari, dia ulet, dia sabar, dia tekun, dia pantang menyerah. Adakah di antara saudara-saudari di sini yang sebelum, misalnya bagi yang sudah berumah tangga ya, yang kau menunggu pacarmu untuk mau kau nikahi selama 14 tahun, adakah? Baru-baru ini saudara-saudara saya mendengar yang sedang pacaran lalu kemudian putus. Kenapa putus? Karena salah satu pihak mengatakan begini ketika mau diajak menikah. Sabarlah dek ya, tunggu setahun lagi. Setahun lagi lama kali itu. Udah makin tambah umurku, makin tua aku nanti. Ya udah kalau abang nggak mau menikahi aku tahun ini, kita putus saja. Putus saja kita, karena banyak yang ngantri menunggu saya, katanya. Wah, luar biasa ya. Nggak sabar. Yakub saudara-saudari, dia menunggu sampai 14 tahun, rela menunggu agar si Rahel jadi istrinya. Dan yang luar biasanya lagi saudara-saudari, kehadirannya di keluarga tulangnya jadi berkat. Kehadirannya di keluarga tulangnya atau familinya itu bukan buat masalah, tapi bawa hoki. Saya nggak tahu di antara kita di sini berapa orang yang tinggal dengan keluarga, mungkin dengan tulangmu, namborumu, ya amang borumu dan seterusnya, atau bahkan juga opung ya. Dan kehadiranmu sungguh-sungguh menjadi berkat, bukan membawa masalah saudara-saudari. Tapi kehadiran Yakub di tempat tulangnya saudara-saudari sungguh-sungguh membawa berkat. Coba kita lihat dulu Kejadian pasal 30 ayat 30. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang.
Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Itu berarti kehadirannya sungguh-sungguh menjadi berkat saudara-saudari. Kalau misalnya belakang ini ada lagu, hidup ini adalah kesempatan saudara-saudari, oh Yakub sudah menjadi pelakunya. Kan kisah di balik lagu, hidup ini adalah kesempatan, kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kapan saja bisa Tuhan panggil kita. Bahkan pada waktu khotbah juga bisa Tuhan panggil. Ada yang meninggal dunia saat dia berkhotbah. Sintua kami meninggal dunia saat dia meragenda saudara-saudari. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Selama masih ada kesempatan, gunakanlah itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan Yakub saudara-saudari sudah memperlihatkan perilaku yang demikian. Kehadirannya menjadi berkat di sana. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, dan setelah dia bekerja 7 tahun untuk dapat Rahel, dikasih si Lea. Karena rupanya adat istiadat di sana nggak boleh si adik melangkahi kakaknya. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang yang paling besar, yang paling tua belum menikah, yang paling kecil boleh saja menikah. Lalu mungkin ada semacam pemberian ya kepada abang atau kakaknya. Tapi dalam konteks waktu itu tidak boleh. Itulah sebabnya saudara-saudari, si tulangnya itu ingkar janji. Dia kasih si Lea dulu dan kemudian saudara-saudari barulah dia harus lagi bekerja untuk mendapatkan si Rahel selama 7 tahun lagi, 14 tahun. Saya sebetulnya penasaran, sebetulnya umur berapa sih Yakub ini merantau melarikan diri ke tempat tulangnya itu. Memang di Google itu ada, tapi saya masih agak ragu saudara-saudari. Terlalu tua saya pikir. Karena di Google itu disebutkan usia Yakub ketika meninggalkan kampung halamannya, menjumpai tulangnya, sudah 77 tahun. Wah, memang pada waktu itu kan di Alkitab umur mereka panjang-panjang saudara-saudari. Lalu kalau dia menunggu 14 tahun, baru bisa menikahi si Rahel, berarti umurnya kan sudah berapa itu? 91 kan gitu ya. Kalau kita kan sudah opung-opung itu. Tapi dalam konteks Alkitab kayaknya masih belum itu. Dan yang luar biasanya saudara-saudari, Rahel enggak langsung hamil. Jadi jangan di antara kita di sini saudara-saudari yang sudah menikah, lalu kemudian masih menunggu momongan, setahun 2 tahun kau sudah frustrasi. Bacalah berapa tahun si Ribka itu melahirkan anaknya. Baca saudara-saudari, duluannya lahir si Ismail ketimbang si Ishak. Ismail berumur 20 tahun baru lahir si saudara-saudari Abraham, kemudian saudara-saudari, lalu dari istri yang pertama si Sarah itu saudara-saudari menunggu 20 tahun baru lahir si Ishak. Rahel juga enggak langsung hamil, enggak. Bertahun-tahun saudara-saudari menunggu. Saya terkejut juga dengan data itu. Luar biasa lamanya menunggu, tapi tetap saudara-saudari dia kemudian setia ya. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah dia bekerja? Makanya saya katakan dia ini orang Batak ideal ini ya. Yakub jadi kaya raya, hidup menjadi berkati Tuhan, Kejadian 30 ayat 43. Maka sangatlah bertambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Anda bisa bayangkan. Ini hanya kalau di kami namanya panagolan, lalu datang ke tempat tulangnya, kemudian bekerja, tulangnya punya anak, lalu dilihatlah yang datang ini si Yakub ini makin bertambah kaya. Apa reaksi? Kalau Anda berada pada posisi anaknya si Laban, tulangnya Yakub, bagaimana perasaanmu? Pastilah cemburu ya, pastilah iri kan? Wah ini pendatang walaupun katakanlah berenya tulangnya itu, kok dia justru jauh lebih saudara-saudari kaya ketimbang kita. Lalu dalam pasal 31 ayat 1 dikatakan, kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Ayat 2, lalu lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Anda yang tinggal dengan keluarga bisa menangkap pesan visual kan dari wajah
Apakah itu tulangmu kah, amang borumu kah, tantemu kah, saudara-saudari. Kalau dia biasanya wajahnya senyum-senyum kepadamu ramah, tiba-tiba seperti jeruk purut, apa pesan yang kau tangkap? Tentu pesan yang kau tangkap dia enggak suka. Bagaimana perasaanmu kalau kau buka kulkas langsung dilirik, saudara-saudari? Kau makan apa yang di meja makan langsung dilirik, langsung dipelototin, saudara-saudari. Tentu ada perasaan apa? Tidak senang, kan begitu? Hal yang serupa, saudara-saudari, itulah yang dialami oleh Yakub. Lalu kemudian karena itu dia merasa tidak betah. Siapa sih yang betah? Kalau apapun yang dikerjakan kemudian dipelototin, saudara-saudari. Enggak sejahtera. Sama dengan Yakub, enggak sejahtera, saudara-saudari. Lalu kemudian dia pun diam-diam rencana untuk lari. Yang menarik, saudara-saudari, dalam Kejadian 31 ayat 3, sebelum nanti ke perikop ini. Dia sudah punya rencana dan saya percaya, saudara-saudari, Yakub itu juga berdoa. Walaupun enggak disebutkan di Alkitab tadi, mohon tuntunan Tuhan. Dan inilah yang disebutkan dalam Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Lalu ayat yang ke-21, demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberang sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead dan seterusnya. Saudara-saudari, dia sedang menghadapi dilema. Enggak mungkin balik lagi ke tempat tulangnya karena sudah enggak disukai. Kalau dia pulang, saudara-saudari, ada yang menunggu di sana. Siapakah gerangan? Yaitu abangnya si Esau. Yang dari abangnya itu dia mencuri berkat untuk abangnya. Wajarlah si Esau marah. Ya, pada pasal 27 dikatakan akan kubunuh dia. Hal yang kadang-kadang juga kita jumpai di tengah-tengah masyarakat Batak, kan? Orang kan bisa bunuh-bunuhan gara-gara harta warisan, kan? Baru-baru ini di Simalungun kejadian, saudara-saudari. Gara-gara harta warisan adik tusuk abangnya, meninggal dunia. Aduh, masuk pengadilan, masuk penjara. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di koran sama juga, saudara-saudari. Bahkan kadang-kadang gara-gara parjambaron juga bisa bunuh-bunuhan. Apalagi ini, saudara-saudari, soal berkat. Karena yang mereka imani adalah ini, ketika memang bapaknya memberkati anaknya, saudara-saudari, bapaknya orang beriman, maka berkat itu sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan bagi yang bersangkutan. Dan Yakub mengalami itu. Ketika dia membohongi bapaknya, walaupun bapaknya sudah feeling sebetulnya, ini kayaknya bukan si Yakub, lain ini aroma badannya. Kan satu pemburu, dia kan di pertanian, saudara-saudari. Bulunya satu berbulu, dia tidak. Lalu mamanya kemudian, ini Yakub ini anak mama ini ya. Tapi anak mama, saudara-saudari, yang punya daya juang luar biasa. Enggak seperti anak mama yang kita bayangkan manja-manja, enggak begitu si Yakub. Bapaknya sudah punya feeling, ini kayaknya bukan si Esau ini. Tapi saudara-saudari, dia kemudian mengatakan aku si Esau. Akhirnya kemudian dia diberkati dan itu yang terjadi padanya. Nanti ada hubungannya itu dengan mengapa dia minta saudara-saudari diberkati ya. Lalu kemudian saudara-saudari, ada yang sangat menakutkan baginya. Apakah gerangan yang sangat menakutkan baginya, saudara-saudari? Kita baca di ayat 6 pasal 32. Kemudian pulanglah para utusan, ada yang diutus, saudara-saudari, untuk menjumpai Esau bahwa adiknya Yakub akan datang. Dan para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Tadi saya buka di Google, saudara-saudari. Kalau tentara 400 itu berapa kompi? 400 sama dengan, saudara-saudari, 4 kompi. Jadi satu kompi itu 100 pasukan. Bayangkan 4 kompi untuk katakanlah bertemu dengan Yakub. Dia mulai berpikir, lalu untuk apa bawa sebanyak itu tentara? Ayat 7 mengatakan, lalu sangat takutlah Yakub
dan merasa bukan hanya takut saudara-saudari, sesak hati. Maka dibaginya orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Dengan harapan nanti kalau yang satu kompi menyerang barisan depan, yang kedua ini masih bisa selamat, dia paling belakang saudara-saudari. Kalau yang pertama diserang, kedua diserang, dia masih bisa mabur saudara-saudari. Dan kemudian dalam ketakutannya, dia mengatakan begini pada ayat yang ke-11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Kenapa dia ketakutan? Pasal sebelumnya menjelaskan saudara-saudari kenapa dia belakangan pergi. Karena dia ketakutan, karena apa? Karena ada perasaan berdosanya. Dikejar bayangan masa lalunya. Siapapun kita di sini saudara-saudari yang punya dosa masa lalu dan itu belum selesai, saudara-saudari pastilah engkau dan saya akan mengalami seperti yang dialami oleh Yakub. Boleh berhasil, boleh punya posisi hebat saudara-saudari, tapi nanti ada saatnya itu akan bangkit dan menuntut untuk diselesaikan. Sebagaimana saya katakan tadi, tanda dia takut, dia bagi rombongan, 3 rombongan saudara-saudari, dan dia paling belakang. Dan saya hitung-hitung saudara-saudari, berapa miliarlah persembahannya untuk Esau. Kalau betul-betul dia marah, agar supaya jangan marah, saudara-saudara jangan katakanlah membunuh dia seperti dalam benaknya. Itu lebih kurang kalau dirupiahkan menjadi 3 miliar. 3 miliar, itu berarti memang Yakub orang kaya. Miliarder dia saudara-saudari ya. Lalu kemudian kita masukilah saudara-saudari perikop tadi, itu latar belakangnya. Dan ketika dia sendirian dia pikir dia aman. Tapi yang terjadi saudara-saudari justru ada seorang laki-laki. Dan 2 kali disebutkan ya, seorang laki-laki kemudian bergumul dengan dia. Lalu laki-laki yang bergumul dengan dia itu sadar tidak bisa mengalahkannya. Itu menunjukkan bahwa daya juang Yakub itu luar biasa. Gak gampang menyerah saudara-saudari. Oh sudah dilewati 20 tahun kok. Ya banting tulang, masa ini aja dia gampang menyerah? Tidak saudara-saudari. Lalu kemudian ini makhluk spiritual sepertinya ya. Yang tidak bisa bersentuhan dengan cahaya matahari saudara-saudari. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan sederhana saja. Dia hanya menyentuh saja. Menyentuh kakinya si Yakub itu, ya sendinya itu. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara-saudari? Dia kemudian mungkin bahasa sekarang kali terkilirkah, terpelekokkah, jadi pincang dia. Pertanyaannya ini. Sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, tolong dulu saudara-saudari kita praktekkan dulu ya. Coba dulu, tapi nggak usah kaki ya. Sentuh dulu bahu, apa namanya ini? Siku kawanmu di sebelah kiri kananmu, silakan dulu. Silakan sentuh dulu sebentar. Siku kawanmu, bukan sikumu. Pertanyaan saya adalah ini. Adakah kalian yang baru menyentuh siku kawannya, lalu siku kawanmu itu atau sikumu, lalu menjadi terkilir? Gak ada kan? Terasa pun enggak, kan begitu ya? Tapi ini saudara-saudari kok bisa langsung terkilir. Nah sekarang Yakub menyadari bahwa yang dia hadapi itu bukan saudara-saudari manusia biasa. Masa sekali sentuh bisa langsung terkilir sih? Dia mengambil kesimpulan saudara-saudari bahwa ini bukan manusia biasa. Makanya pada ayat yang berikutnya tadi dikatakan ketika si Yakub bertanya siapa namamu? Dia diam saja. Lalu kemudian Yakub yang mengatakan saudara-saudari pada ayat yang berikutnya bahwa yang sedang dia hadapi itu adalah Tuhan saudara-saudari ya. Lalu kita lihat dulu sebentar. Ketika saudara-saudari dia tidak mau mengatakan siapa namanya. Katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah. Inilah kesimpulannya Yakub.
Ketika dia saudara-saudari berhadapan dengan orang yang hanya menyentuh dia, lalu dia kemudian mengalami perubahan secara fisik. Jadi pincang saudara-saudari. Dan ini yang menarik saudara-saudari, ketika orang itu bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Kalau Anda baca nanti pasal 27, sebelum Yakub diberkati oleh bapaknya Ishak, ditanyalah dia, siapakah namamu? Aku Esau. Pertanyaannya sederhana saja, apakah yang bergumul dengan Yakub ini, yang saudara-saudari mewakili Tuhan ini, karena di Alkitab hal yang biasa Allah menampakkan diri dalam berbagai macam bentuk. Bisa dalam bentuk malaikat, manusia juga bisa, angin sepoi-sepoi juga bisa saudara-saudari. Namanya itu teopani. Apakah dia nggak tahu dengan siapa dia bergumul? Jawabannya pastilah dia tahu. Lalu mengapa dia perlu bertanya lagi, saudara-saudari, siapa namamu? Kira-kira apa yang sedang dia kejar ini? Saudara-saudari, yang dia kejar adalah apakah yang satu ini, yang sedang bergumul dengan dia ini, yang penipu ini, dia menipu bapaknya 2 kali. Mencuri berkat untuk abangnya 1 kali. Namun ketika berhadapan dengan saudara-saudari sosok yang mewakili Allah ini, ketika ditanya siapa namamu, lalu dia mengatakan Yakub. Dia jujur saudara-saudari, dan kejujuran itulah saudara-saudari yang akhirnya membuat Yakub itu kemudian diberkati olehnya. Mengapa itu sangat penting bagi Yakub? Kita baca Keluaran pasal 27 ayat 28. Inilah berkat Ishak kepadanya. Dan itulah sebabnya dia mengejar itu saudara-saudari. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah dan seterusnya. Dan itu dialami jadi pengalaman langsung setelah 20 tahun saudara-saudari oleh Yakub. Makanya ada Pameo yang mengatakan kalau kamu lahir miskin itu biasa. Karena mungkin orang tua kita miskin. Tapi kalau kau juga mati miskin, maka yang salah adalah dirimu sendiri. Itu berarti hidupmu enggak diberkati. Kenapa enggak diberkati? Periksa ke dalam. Ada apa dengan kita? Saya pikir benar juga ini ya. Berarti selama kau hidup saudara-saudari, apa yang kau kerjakan, apa yang kau pegang enggak menjadi. Kenapa enggak menjadi? Ada apa dengan kita? Kita belajar dari Yakub saudara-saudari yang sebelum dia pergi oleh Ishak kemudian diberkati, dan itu yang dia minta dari yang kepadanya dia bergumul. Berkati aku, dia bilang. Kita kadang-kadang mungkin berpikir, kenapa ya Tuhan Engkau tidak memberkati aku? Kenapa yang kupegang, kukerjakan gagal, dan seterusnya. Saudara-saudari, perikop ini mengingatkan engkau dan saya. Pada akhirnya Yakub mengakui, namaku Yakub. Dia enggak lagi berbohong. Dia tahu kalau dia berdosa kepada sosok yang mewakili Allah itu saudara-saudari, dia tentu tidak akan diberkati. Tapi saudara-saudari, dia jujur. Mari periksa ke dalam. Jangan-jangan saudara-saudari ada dosa-dosa masa lalu yang terus mengejar engkau dan saya. Karena ketika ada perasaan berdosa yang disimpan, itu juga bisa membuat Anda sakit. Seperti yang dialami, dirasakan oleh Yakub tadi. Dia merasa saudara-saudari sesak, tertekan, dan seterusnya. Kita belajar dari firman Tuhan ini, mari menjadi umat yang jujur saudara-saudari. Itu yang saudara-saudari akhirnya disadari oleh Yakub. Dan akhirnya apa yang terjadi? Perjumpaan dengan Tuhan, kejujurannya itu saudara-saudari membuat akhirnya terjadi perubahan. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. El itu Elohim, Tuhan. Isra itu bergumul saudara-saudari. Apa pesan yang mau disampaikan kepada kita? Bahwa apapun perubahan yang ingin kita alami saudara-saudari, tidak akan mungkin terjadi kalau engkau dan saya tidak mengalami lawatan Tuhan.
Kau boleh saja bertekad mau berubah, saudara-saudari. Beberapa waktu yang lalu ada yang sharing kepada saya, bayangkan gajinya cuma 7 jutanya, 7 juta gaji per bulan. Tapi karena judi online, dia berutang 600 juta. Berapa lama dia bisa lunasi itu? Dan dia berjanji sama orang tuanya akan berubah. Saya bilang, Anda nggak mungkin berubah, kecuali kau datang kepada Tuhan dan Tuhan melawatmu, saya bilang. Tanpa itu nggak mungkin berubah. Coba Anda perhatikan. 31 Desember tradisi kita. Bapak, mama, anak-anak jam 12 malam pas jam ngantuk itu ya. Lalu kumpul ibadah. Tutup tahun, buka tahun. Kadang-kadang anak-anak mengeluh. Udah lagi ngantuk ini. Ngapain sih bikin acara ibadah? Itu tradisi Protestan, saudara-saudari. Lalu kalau Anda perhatikan si bapak mungkin dia janji, aku janjilah ya. Nanti mulai tahun depan mulut bapak ini enggak lagi maki-maki, ya tidak lagi melakukan kekerasan verbal maupun fisik pada kalian. Bapak janji bertobat, anak-anak juga begitu. Aku pun enggak mau lagi menjadi anak yang memberontak melawan. Aku enggak lagi berbohong sama bapak mama soal biaya-biaya yang kubutuhkan waktu kuliah. Kadang-kadang aku pernah berbohong, aku bilang beli buku ini itu, ternyata enggak adanya itu. Tapi orang tua fokus pada pendidikan, anak kokido hamoraun diau. Dia usahakan saudara-saudari, aku pun janjilah. Coba tanya dirimu, berapa lama janji itu bisa kau kerjakan? Udah hebat 3 bulan saudara-saudari, udah hebat 3 bulan. Dan cara Tuhan melawat tentu bukan hanya dengan cara seperti pada Yakub ini. Ada banyak cara Tuhan melawat kita. Kita bisa Tuhan lawat lewat lagu pujian, bisa. Tuhan bahkan bisa lawat orang lewat kecelakaan, bisa. Selama ini jauh dari Tuhan, bahkan melawan kepada Tuhan, mengalami kecelakaan, tersadar dia, oh Tuhan mungkin gara-gara dosaku. Bertobatlah aku Tuhan, jadi orang baik dia. Bisa. Orang bisa berubah perilakunya ketika mendengar khotbah, bisa. Walaupun saudara-saudari sebuah penelitian sudah membuktikan bahwa ternyata pengaruh sebuah khotbah pada perubahan perilaku hanya 10%. Makanya Anda datang ke kebaktian, kau punya sifat marah. Mulutmu tidak memberkati tapi justru melukai. Tiap minggu kau ke gereja tapi enggak berubah. Kau suka berbohong, tiap minggu kau ke gereja kau enggak berubah. Kau mau main judi online, ke gereja kau hari Minggu, enggak otomatis kau berubah. Karena sudah diteliti saudara-saudari, hanya 10% pengaruhnya. Wow, saya pikir. Sedikit sekali. Yang paling banyak merubah adalah keteladanan sama kunjungan penggembalaan. Tetapi yang mau dikatakan saudara-saudari adalah ini. Ketika Yakub mengalami perubahan, nanti Anda baca pada pasal 33-34. Kalau tadi saudara-saudari, Yakub paling belakang. Setelah mengalami lawatan Tuhan itu, setelah dia diberkati, dia bukan paling belakang. Dia justru menjadi paling depan. Tadinya takut saudara-saudari dibunuh oleh si abangnya si Esau. Tapi kemudian setelah lawatan itu dia berubah, bukan lagi paling belakang, paling depan. Tahukah Anda bagaimana akhirnya pertemuan mereka itu? Bagi Anda yang suka nonton film India, maka akhirnya adalah happy ending. Sebagaimana Tuhan katakan, aku menyertaimu. Dan benar Tuhan menyertai saudara-saudari. Si Yakub bukan hanya menyertai dia, tapi juga menjamah hati si Esau abangnya itu. Sehingga ketika mereka bertemu saudara-saudari, enggak ada konflik. Yang ada saudara-saudari adalah mereka saling peluk-pelukan. Dan saling bertangisan. Karena mungkin saudara-saudari Esau tentu sudah mengampuni adiknya itu. Kita lihat dulu sebentar saudara-saudari, pasal 33 ayat 4. Kita lewatkan sedikit dari yang menjadi perikop pada hari ini ya. Bahwa benar janji Tuhan kepada Yakub, benar janji Tuhan kepada engkau dan saya. Aku menyertaimu, itu yang dia katakan kepada Yakub, dan itu juga yang dia katakan kepada kita tentunya.
Setelah tadi pembagian pasukan, 1-2 dia terakhir. Tapi setelah pengalaman lawatan Tuhan ini yang terjadi. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu tangisanlah mereka. Dan itu petunjuk, saudara-saudari, pemulihan terjadi. Sebagai penutup, saudara-saudari, ketika engkau punya kerinduan untuk diubahkan oleh Tuhan, ketika engkau rindu untuk hidupmu makin diberkati, mari bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu, dan mari alami lawatan Tuhan. Tanpa itu, saudara-saudari, perubahan perilaku barangkali ya hanya mungkin sekedar komitmen saja, tapi sulit untuk dilakukan. Mari kita berdoa. Kami rindu mengalami lawatan-Mu, agar sebagaimana Yakub mengalami perubahan dari ketakutan menjadi tenang, dari kecemasan menjadi damai sejahtera. Itulah juga kerinduan kami. Apapun saat ini pergumulan kami rindu Tuhan melawat kami. Kalau Yakub bergumul dengan ketakutannya, Tuhan tahu pergumulan kami pada saat ini. Dan kami percaya cara Tuhan melawat kami, umat percaya, ada beragam. Begitupun lawatlah kami ya Tuhan, dengan cara-Mu yang luar biasa. Agar dengan demikian, hidup kami Tuhan ubahkan. Sebagaimana Engkau makin memberkati dia, hidup kami juga Tuhan makin berkati. Ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam kejujuran kami. Seperti Yakub pada akhirnya berani mengambil keputusan untuk jujur di hadapan Tuhan melalui putusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi persembahan kita dari Kejadian pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur, Allah Kristus penebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu menetapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.